Pemirsa, untuk membahas peta kerawanan pemilu 2019 di Jawa Barat dan bagaimana mewujudkan pemilu aman dan damai, rekan saya Rory Asyari akan membahasnya langsung dari Polresta Bogor. Silakan Rory. Sylvia, terima kasih. Pemirsa, menurut Indeks Kerawanan Pemilu Jawa Barat, termasuk provinsi yang rawan pada penyelenggaraan pemilu 2019 ini, nah seperti apa kerawanannya terkait dengan Provinsi Jawa Barat dan apa antisipasi dari kepolisian, TNI, dan juga dari Bawaslu? Telah bergabung bersama kami dari Mapolresta Bogor, ada Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Tri Suwandono. Pak Tri, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan. Mas Abdullah, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Bawaslu terlebih dahulu, Mas Abdullah. Ini berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu, Jawa Barat ada di posisi ketiga. Paling rawan nasional setelah Papua, kemudian DIY, dan kemudian Jawa Barat. Apa sebenarnya yang membuat Jawa Barat ada di posisi yang cukup tinggi terkait kerawanan ini? Jadi indeks kerawanan ini inisiatif dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan pemetaan potensi kerawanan yang terjadi dalam pemilu. Nah, ada 4 variabel sebagai varian penilaiannya adalah satu, kerawanan pada aspek sosial politik, pada aspek kerawanan penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Yang ketiga pada aspek kontestasinya. Yang keempat soal partisipasi. Nah, 4 variabel inilah yang menjadi variabel penilai untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dulu Jawa Barat berapa bulan yang lalu masih pada fase rawan sedang. Sekarang sudah rawan tinggi. Kalau sosial politik seperti apa? Karena kemarin kita lihat di Pilkada 2018 aman begitu. Ya. Nah, kalau sosial politik seperti apa? Ada sosial politik dan kontestasinya terutama. Sosial politik, dinamika politik di tingkat lokalnya yang kemudian potensial muncul ya. Segregasi kepentingan politik peserta pemilu antar peserta di wilayah. Lalu juga dalam kontestasinya, di aspek itu juga menjadi variabel penilainya. Lalu juga dalam struktur sosial yang berkembang dalam waktu terakhirnya. Nah, kita juga harus ingat bahwa Jawa Barat memiliki pemilih terbanyak 33 juta lebih. Pemilih terbesar di Indonesia 33,3 juta. Dan ini merupakan battleground. Betul. Baik, saya akan sekarang ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, kemudian antisipasinya kalau misalnya Jawa Barat termasuk salah satu daerah yang paling rawan, apa antisipasi dari kepolisian? Terima kasih. Jadi memang Jawa Barat ini dari jumlah DPD paling besar, bahkan mungkin hampir 20% daripada nasional. Kemudian dari data yang besar tersebut kami coba mapping kerawanan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu tadi memang benar. Karena kita bicara rawan itu ada beberapa variabelnya. Misalkan rawan yang pernah terjadinya konflik pada saat pilkada ataupun pileg atau pemilu sebelumnya. Kemudian jangan lupa bahwa Jawa Barat juga salah satu daerah atau provinsi yang mengalami bencana paling tinggi. Satu tahun itu ada 1.337 bencana alam di Jawa Barat. Jadi kerawanan itu seperti itu. Ya, seperti sekarang saudara kita di Majalaya, di Bale Endah, Bandung, dan di Indramayu sedang banjir. Ini di Indramayu 3 kecamatan. Potensi kerawanan tidak hanya sosial dari masyarakat politik, tapi juga bencana, Pak. Kita kan harus berpikir bagaimana saudara kita nanti pada saat mau mencoblos dalam keadaan banjir. Kan tidak mungkin. Sekarang Kapolres selalu bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau 4 hari ke depan atau 5 hari menjelang pungut suara masih banjir, harus punya skenario dipindah kemana. Contingency plan. Itu harus. Baik. Kalau Pak Tri, dari TNI sendiri Pak, seperti apa dukungan untuk Polri? Paham bahwa koordinasi pengamanan ada di bawah Polri, tapi seperti apa kontribusi dari TNI? Yang pertama perlu kita ketahui bahwa tugas untuk pengamanan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden ini adalah tugas bantuan kepolisian. Nah, kami selalu berkoordinasi. Jadi kalau menurut kami, saya petakan. Yang pertama, sebelum melaksanakan pemilihan, masa tenang, jauh sebelum itu, kemudian masa tenang, kemudian pencoblosan dan setelah. Nah, jadi sebelum pada waktu itu kita melaksanakan sosialisasi kepada tokoh masyarakat bersama-sama dengan Babin Kamtibmas. Kita punya program teritorial, pemilihan teritorial. Pak Tri, mohon maaf, kita nanti akan membahas sebelum masa tenang, kemudian hari pencoblosan dan juga penghitungan setelah jeda. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Saya akan kembali ke Pak Abdullah dari Bawaslu Jawa Barat. Ini kalau kemarin Pak Kapolda sempat menyampaikan bahwa kerawanan pada masa-masa tenang meliputi rapat atau kampanye gelap, kemudian serangan fajar atau money politics. Apa kemudian antisipasi Bawaslu untuk dua hal ini, Pak? Bawaslu Jawa Barat dalam fungsi pengawasan pemilu, dalam momentum pemilu, setidaknya 3 hal yang dipastikan. Memastikan tugas fungsi pencegahan kami lakukan, fungsi pengawasan terhadap prosedural tahapan pemilu kita lakukan, terhadap kontestan pemilu juga kita lakukan. Jadi terhadap penyelenggarannya, misal soal logistik dan distribusi. Seperti apa pengawasannya? Nah kami misal, Bawaslu Jawa Barat dengan jajaran di kabupaten kota memantau soal ketersediaan logistik. Itu memastikan jumlah surat suara sudah terdistribusi atau belum. Gitu, dan kelengkapannya. Lalu juga di aspek kontestasi, ini yang menjadi fungsi pengawasan utama kami, Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, juga soal terutama pada titik rawan tadi, soal di fase tenang. Karena ini adalah fase tenang yang bisa saja tidak tenang bagi peserta pemilu. Langkah kita adalah Bawaslu membuat sistem patroli pengawasan. Di situ kita akan lakukan di masa tenang, misal memastikan atribut kampanye tidak ada lagi. Kegiatan kampanye tidak ada lagi. Ada patroli kegiatan misal mempengaruhi pemilih soal politik uang, serangan yang dilakukan dengan metode politik uang tadi juga diharapkan bisa kita cegah. Kalau misalnya di masa tenang sudah ada antisipasi bahwa ada patroli, kemudian saya ingin tanya terkait dengan hari pencoblosan. Ada kekhawatiran bahwa nantinya akan ada intimidasi atau ancaman untuk orang ditakut-takuti agar tidak ke TPS, Pak. Di Jawa Barat seperti apa potensi untuk itu? Ya, jadi memang benar, jadi berdasarkan mapping yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Polri juga melakukan mapping yang TPS yang kurang rawan, dan sangat rawan. Oleh karena itu terapinya juga beda-beda. Untuk TPS yang kurang rawan misalnya? Yang kurang rawan tentu lakukan sambang seperti biasa dengan pola pengamanan 2 anggota polisi, kemudian dibantu Linmas dan mengamankan 10 TPS. 2 polisi untuk 10 TPS, untuk TPS kurang rawan misalnya terkendali begitu. Ada yang 12 TPS. Linmasnya setiap TPS 2, tinggal dikalikan saja. Untuk yang rawan, Pak? Nah, untuk yang rawan beda. Untuk rawan tetap 2, tapi jumlah TPS-nya dikurangi. Jadi yang tadi 5, ada 4, ada 3. Tetapi yang sangat rawan justru terbalik. 2 polisi, 1 TPS. 2 Linmas. Kalau pengamanan dari polisi seperti ini, seperti apa dari TNI untuk daerah atau TPS yang rawan, Pak Tri? Jadi kami melakukan patroli bersama dengan kepolisian. Kemudian juga kita menghidupkan siskamling untuk masyarakat, jadi supaya masyarakat sadar akan keamanan wilayah masing-masing. Kemudian juga kita membentuk suatu titik kuat. Titik kuat artinya apa, Pak? Artinya kita satu regu di dekat beberapa TPS, sehingga apabila andai kata terjadi sesuatu, kita mudah untuk mendeploy sebagai pasukan awal untuk mencegah itu. Itu penempatannya per desa begitu atau per desa. Artinya per TPS sendiri kalau untuk yang sangat rawan ada dari kepolisian dan juga Linmas, sementara TNI per desa. Per desa saja. Dideploy ketika diperlukan. Untuk mencegah adanya misalnya kekhawatiran akan tindakan represif dari TNI seperti apa, Pak Tri? Kita selalu bersama dengan kepolisian, sehingga kita nanti bekerja sama. Sehingga apabila dari rekan-rekan kepolisian mengajak, kita pasti ikut. Karena harus mengedepankan tindakan polisionil. Ini artinya semua di bawah koordinasi polisi. Pak Kapolda, terkait dengan penghitungan suara ini juga banyak potensi rawannya, mulai dari manipulasi, misalnya nanti ada kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Apa kemudian antisipasi dari kepolisian? Dari mapping yang kerawanan tadi, tentu kita akan menempatkan personil gabungan yang disampaikan Pangdam tadi di TPS dekat-dekat TPS tertentu untuk mengantisipasi hal tersebut. Apabila terjadi kerawanan sampai dengan terjadi pengrusakan, maka kita lakukan sesuai dengan, kalau itu ada diatur dalam Undang-Undang Delik Pemilu, kita lakukan itu. Tapi kalau tindak pidana umum, tentu kita lakukan dengan tindak pidana umum. Intinya kita bagaimana lebih mengutamakan tindakan preventif. Melalui kegiatan gabungan TNI Polri yang memang sudah sepakati, kita hidupkan lagi poskamling. Kemudian patroli terpadu. Sekaligus penutup, Bapak-Bapak, Pak Agung, apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi saya tentu sebagai Kapolda mengharapkan yang pertama dalam pemilu ini, yakinkan bahwa TNI dan Polri siap mengawal dan mengamankan pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat. Kemudian jangan lupa datang atau hadir di TPS pada tanggal 17 April. Yang terakhir, berdasarkan pengalaman pada saat pilkada yang lalu,
yang waktu lalu itu diembuskan di media sosial bahwa Jawa Barat akan rusuh dan aman, setelah kami dengan Pangdam keliling ke kabupaten kota dengan ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, ternyata saya sangat yakin bahwa masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang santun, agamis dan religius, insya Allah aman. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali waktu kita sangat singkat, namun tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda semoga memberikan semangat bagi masyarakat Jawa Barat untuk memilih dan untuk dijamin keamanannya untuk tidak takut datang ke TPS pada tanggal 17 April nanti. Terima kasih sekali lagi teman-teman, dan kita harapkan semoga pemilu tidak hanya di Jawa Barat namun seluruh Indonesia juga berjalan dengan